Episode hari ini menurut aku ini bagus. Walaupun ya kalau ngomongin tentang alur ya biasa aja sih ya, kayak nggak ada alur yang nambah gitu. Tapi untuk episode ini aku suka. Ini dia Gue Jujur episode 24. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku di Meiko Des. Ogenki desu ka? Anahata? Hai semuanya, ya kembali lagi channel aku. Dan hari ini aku bakalan ngebahas tentang Gue Jujur episode 24. Dimana di episode ini ya menceritakan tentang sekolah. Dan di sini ada ranger dari Lupin Ranger dan Pat Ranger juga ya. Dimana Lupin Ranger dan Pat Ranger pun bisa dibilang sentai yang bagus ya. Banyak banget yang bilang kalau itu tuh sentai yang bagus banget gitu ya. Nah di sini ya untuk si episode 24 ini dibuka dengan kasus nih guys ya. Dengan kasus hilangnya orang. Jadi ada cewek gitu, dia tuh diculik gitu sama si Lupin Ranger gitu ya. Jadi dia tuh kayak dibikin mengecil gitu ya. Terus abis itu dia diculik lah gitu ya sama si Lupin Ranger ini gitu ya. Makanya dia ini menjadi sasaran lah oleh si Pat Ranger ya. Untuk episode ini juga aku cukup suka sama animasinya ya. Jadi di sini kan ada kayak animasi pas kayak si Lupin terbang jatuh dari atas kayak gitu-gitu gitu kan. Nah itu aku suka sih jujur. Kayak apa ya, aku nggak tahu, aku merasa kayak episode kali ini tuh dibuatnya kayak lebih serius gitu ya. Maksudnya lebih ke tone warnanya kayak gitu ya. Apalagi untuk openingnya terutama itu tone warnanya tuh kayak dibuat lebih serius gitu loh ya. Dibuat lebih serius kayak misteri-misteri gitu loh, kayak ala-ala detektif Conan gitulah ya. Mereka juga kan emang temanya kayak lebih ke polisi maling gitu ya. Kemudian di sini scene beralih ke kafe para sentai Gojuja ini ya. Dimana di kafe ini itu ada cewek yang yang ngadu gitu ya ke si Sumino ya. Dia menceritakan bahwa sekolahnya ini tuh aneh gitu ya. Dan ini adalah cewek yang di awal tadi itu diculik sama si Lupin ya. Nah terus dia ini menceritakan lah bahwa sekolahnya ini aneh. Orang-orangnya tuh gak pada mau kasarnya pulang sekolah gitu, maunya di sekolah mulu. Bahkan pas dia ini pulang ke rumah gitu ya, orang tuanya tuh gak nyariin, gak khawatir, kayak gak memperdulikan dia kayak gitu ya. Dan pokoknya intinya dia mau ngasih tahu kalau sekolahnya ini aneh karena semuanya itu pada betah banget di sekolah kayak gitu. Jadi ada something wrong gitu ya. Jadi dia minta tolong lah ke Sumino dan para sentai kayak gitu ya. Akhirnya disetujui lah untuk mereka ini mencoba mencari tahu ada apa dengan sekolah ini ya. Dan mereka pun ya berlima nih ya tanpa Kumade di sini itu langsung masuk ke dalam sekolah dengan menggunakan, mungkin ini adalah seragam sekolah mereka zaman dulu kali ya, karena bisa dilihat di sini seragamnya semuanya beda-beda gitu ya. Yang penting pakai seragam. Sampai akhirnya di sini mereka dibagi dua kelompok lah ya. Mereka ini berpencar gitu ya. Ada yang 3 orang dan ada yang 2 orang. Dimana yang 3 orang ini ya si Rikuo, Hoeru ya, sama yang si Gojo Tirano itu mereka bertemu dengan No One guys ya. Bertemu dengan No One. Dimana No One-nya ini itu adalah No One masa muda gitu ya. Jadi kayak dia tuh pengen untuk orang-orang tuh bisa menikmati masa mudanya di sekolah yang kayak gitu-gitu deh ya. Ini adalah No One masa muda. Ayo ada baik dan namanya gitu ya. Ada-ada aja lah kalau ngomongin namanya si No One. Akhirnya mereka terkenal lah serangan si No One ini kayak gitu ya. Nah yang masih normal di sini ada si Sumino sama si Kinjil. Nah dimana di si Sumino ini mereka berdua ini pas lagi keliling ya, mereka ini dianggapnya tuh kayak penyusup lah sama anak-anak sana gitu ya. Karena kan mereka ini orang luar gitu kan. Akhirnya dikawal sama ketua OSIS gitu ya, sekaligus pemimpin polisi sekolah untuk melindungi sekolah ini ya. Nah ini adalah orang yang bakalan nantinya berubah menjadi si Pat Ranger ya. Dan ini juga katanya yang main di Ultraman Trigger ya kalau nggak salah. Nah kemudian scene beralih di sini ada Rikuo ya, yang dia ini tebar pesona guys ya. Dia benar-benar tebar pesona, banyak cewek-cewek yang mendekati dia gitu ya. Terus dia kayak memberikan cinta-cinta kepada para ciwai-ciwai ini ya. Mungkin ini adalah cara atau kayak perumpamaan bagaimana Rikuo itu bisa menikmati masa mudanya kayak gitu ya. Terus habis itu ada juga di sini yang si Gojo Tirano
maaf banget aku selalu lupa mulu namanya siapa. Ya, dia itu selalu membentuk sekte ya. Lagi-lagi dia di sini pun kayak membentuk sekte Tega Sword ya. Jadi di mana-mana dalam keadaan apapun ya, mau dia kena no one apa enggak, tetap yang disembah adalah Tega Sword ya guys ya. Jadi di sini kayak bikin mungkin semacam klub gitu ya, kayak ekstrakurikuler gitu ya, tapi pemuja Tega Sword kayak gitu ya. Nah, sedangkan untuk si Hoeru, dia ini tuh kayak jadi anak nakal gitu loh. Ya, si Hoeru jadi anak nakal yang kayak maunya tuh berantem gitu loh, tawuran gitu loh, yang kayak gitu-gitu ya. Nah, pas scene Hoeru ini ada scene yang aku suka banget dan aku jadi teringat sama satu film gitu ya, sama suatu judul tentang sekolahan juga, tapi aku lupa antara Gokusen atau GTO gitu ya. Tapi kalau nggak salah Gokusen sih. Jadi pas si Hoeru ini lagi berantem gitu ya sama anak kelas lain, si gurunya ini kan dia langsung kayak ngomel-ngomel gitu. Terus habis itu kayak intinya dia kayak bilang kayak nggak mau kehilangan murid-murid ya. Kalian semua itu murid-muridnya yang lucu kayak gitu-gitu kan. Nah, itu tuh aku langsung inget banget sama Gokusen gitu. Nggak tahu kenapa. Aku kepikirannya kayak Gokusen banget nih. Jadi pas dia ngomong langsung ada musik-musik gitu. Itu kalian coba nonton Gokusen. Musiknya emang nggak terlalu sama ya. Pas aku coba cari tahu, musiknya nggak plek-ketiplek sama, tapi bener-bener kayak timingnya apa gitu ya, cara dia untuk kayak ngomelin anak-anak yang berandalan gitu. Karena kan di Gokusen ini gurunya itu emang ngawasin anak-anak yang berandalan kayak gitu kan. Nah, itu tapi tetap aja mau gimana pun mereka itu dianggap bener-bener anak muridnya dan anak murid kesayangan dia kayak gitu-gitu. Terus pas banget pas dia lagi ngomong kayak gitu, ada suara-suara musik-musiknya juga yang kayak membangkitkan yang mendukung gitu ya, yang mendukung dan membangkitkan ingatan aku tentang Gokusen. Coba di sini kalian udah pernah nonton Gokusen nggak? Setuju nggak sih sama kalian pas di scene ini itu kayak Gokusen gitu? Ya, terus di sini juga kita bisa lihat ya bahwa di sini si ketua OSIS itu kan ngajak si Sumino sama si Kinjin itu keliling sekolah kan. Nah, di sini ada petugas kebersihan gitu ya, yang ternyata dia ini tuh dulunya adalah kepala sekolah kayak gitu ya. Tapi akhirnya dia kayak turun tahta, pokoknya dia udah nggak menjabat kayak gitu-gitu lagi deh. Terus di sini juga ada scene dimana si Sumino sama si Kinjin akhirnya menemukan nih ada Hoeru. Ya pokoknya 3 orang tadi yang terkena Sinowan ya, mereka lagi pakai baju olahraga yang kayak mereka ngapain sih gitu loh ya, kayak gini yang kayak istilahnya mereka tuh kayak lagi happy menikmati masa muda kayak gitu, kayak semuanya happy gitu kan. Nah, terus akhirnya di sini muncullah Sinowan yang membuat mereka bertiga itu menjadi seperti ini ya, dan dia bilang kayak oh ternyata masih ada orang yang belum kayak menikmati masa muda kayak gitu ya. Akhirnya si Sumino sama Kinjin ini terkenal lagi nih sama serangannya Sinowan gitu ya. Kayak emang serangannya Nowan ini agak susah ya buat kayak buat menghindar gitu ya, karena langsung kena laser yang tertuju ke mereka kayak gitu kan. Nah, akhirnya di sini Sumino sama Kinjin pun kena ya sama laser sama kekuatan Sinowan. Nah, di sini juga muncul nih, akhirnya langsung muncul si Lupin Ranger ya. Nah, di sini juga untuk Lupin Ranger ini aku suka sama visualnya ya guys ya. Walaupun ini cuma sebentar banget ya visualnya, itu cuma sepersekian detik, tapi ini aku suka kayak tentang di belakangnya ada bulan sabit kayak gitu-gitu ya, ala-ala perkotaan. Walaupun ini aneh juga ya, kenapa tiba-tiba di tengah perkotaan terus kayak abis itu dia ke sekolah kayak gitu kan. Dan itu kayak yang tengah perkotaan itu malam, terus pas di sininya siang gitu kan. Aku nggak tahu, aku belum nonton Lupin soalnya ya, apakah emang dia kalau berubah itu kayak gitu atau gimana gitu ya. Dan di sini ya si Lupin ini akhirnya ngebuat si Sumino sama Kinjin ini menjadi mengecil, dan akhirnya dia diculik gitu ya sama si Lupin ini. Serta di sini Pet Ranger juga langsung datang masuk dan langsung melawan si Lupin. Dia langsung mengejar si Lupin, tapi tentunya nggak dapet gitu ya guys ya. Nah, ternyata ya si Lupin ini adalah si bapak yang tadi yang dulunya adalah kepala sekolah ya, yang tadi dia tukang bersih-bersih gitu. Dan ternyata dia ini punya kemampuan untuk menghilangkan
menghilangkan apa sih sihir dari si Nowan itu kayak gitu. Jadi dia bisa membuat orang normal gitu ya. Makanya tadi yang di awal pun ya, orang yang dia culik itu kan langsung ngelapor ke mereka kan, ke para Sentai. Nah itu karena dia tuh udah sadar karena emang udah diculik sama si siapa bapak ini gitu ya. Terus disadarkan lah kayak gitu. Terus akhirnya mengadu. Nah kayak gitu. Jadi guys ya, dia dulunya ini adalah kepala sekolah ya. Dan tiba-tiba ada Nowan yang memang muncul ke sekolahnya gitu ya. Dan pada saat itu dia kasarnya tidak berdaya lah gitu ya, karena memang susah untuk melawan Nowan walaupun dia sudah mencoba berbagai cara gitu. Jadi kayak kurang lebih kayak akhirnya Nowan yang mengambil alih sekolah tersebut lah kayak gitu ya. Nah akhirnya dia itu menemukan cincin ya yang dia pakai, lalu dia nyulik-nyulik anak-anak gitulah, melakukan perlawanan kecil-kecilan gitulah ya. Karena kan si Lupin ini jatuhnya juga anti-hero ya guys ya. Jadi dia itu bisa dibilang dia tuh juga pahlawan gitu, tapi kayak dengan cara yang mungkin kelihatannya agak salah gitu ya, kayak mencuri, nyulik kayak gitu kan. Nah dan di sini ya si bapak ini langsung memberikan 3 cincin yang dia punya gitu ya. Jadi kayak dia minta bantuan lah ke para Sentai ini, serta ada Kumade juga ya di sini ya. Nah di sini Kumade juga bilang gitu kan, apa kamu yakin kak? Karena harapan kamu itu tidak akan terwujud dong kalau misalnya dia ngasih cincin-cincinnya gitu kan. Dan si bapak udah ya dia yakin gitu ya, dan gak masalah kayak gitu ya. Asalkan ya yang bertahan bisa merebut kembali sekolah ini. Akhirnya mereka pun kembali ke sekolah ya, dan mereka ini melawan orang-orang yang ada di sekolah serta para Sentai yang belum tersadarkan kayak gitu ya. Makanya di preview sebelumnya kita bisa melihat juga si Sumino malah ngelawan kayak si Goju Leon sama Goju Wolf gitu-gitu kan. Di sini tugas mereka adalah kayak bikin para Sentai ini, minimal para Sentai ini tuh tersadar dulu gitu. Kemudian setelah para Sentai ini terbebas ya dari para Nowan ini ya, mereka akhirnya tersadarkan lah ya, dan mereka akhirnya melawan si Nowan. Dan di sini juga muncul lagi ya si Wild Goju Wolf ya, punyanya si Goju Wolf ya. Jadi dia berubah lagi menjadi si Wild Goju Wolf, dan ini tetap keren banget untuk animasinya, aku suka banget ya. Kayak apa ya, tidak cuma pas debut aja gitu loh jadi pas keren ya, karena pas setelah debutnya pun ini masih tetap keren banget ya. Dan dia langsung mengeluarkan si finishing fingernya juga kayak gitu untuk melawan para kroco-kroco dari Nowan tersebut ya. Serta di sini dia juga langsung mengeluarkan Tega Sword Akatsuki ya. Jadi Tega Sword Akatsuki juga di sini dia muncul lagi, serta animasinya juga lebih baik. Aku suka banget sih kayak sama Gojuger dari kemarin yang animasinya bagus banget ya. Nah, di sini ya dia melawan guru ya. Jadi gurunya ini juga adalah guru yang ada di kelasnya tadi tuh ya. Itu adalah kroco-kroco dari si Nowan ini juga, dan akhirnya mereka itu saling melawan ya dalam bentuk mekanya juga. Nah, di sini ya si guru ini tuh langsung memberikan pertanyaan gitu ya. Jadi kayak pelajaran sejarah gitulah ya. Ini peristiwa ini ya. Jadi nuansanya pun diubah sama si gurunya. Nuansa ini, peristiwa ini adalah peristiwa apa kayak gitu-gitu ya. Dan ternyata si Hoeru dia bisa jawab guys ya, sambil memotong si mekanya dari si guru tersebut juga kayak gitu ya, menggunakan ya yang si Akatsuki Full Moon Finish ya. Akatsuki Full Moon Finish. Ya ini keren banget sih, aku suka banget ya. Aku bener-bener nggak bosan ngeliat ini karena emang keren banget sih Tega Sword Akatsuki ini guys. So, di sini semuanya pun melawan kembali untuk para Nowan, karena Nowan ini kan belum selesai ya, belum kelar gitu ya. Yang winner di sini adalah si Goju Eagle ya guys ya. Dan setelah si Goju Eagle ini berhasil melawan si Nowan ya, semuanya pun kembali tersadarkan gitu loh ya. Kayak semuanya langsung bingung, kayak mereka tuh ngapain, ini ada apa yang aku lakukan kayak gitu-gitu loh ya. Jadi intinya semuanya langsung tersadarkan di sini. Ya, dan akhirnya ya udah para Sentai bilang kalau misalnya mereka itu akhirnya bisa menikmati liburan musim panas. Tapi ya di sini ada muncul satu Nowan baru lagi gitu ya. Biasanya kan Nowan itu muncul pokoknya di tiap episode satu Nowan biasanya ya. Sedangkan di sini ada satu muncul Nowan lagi, yaitu adalah Nowan nekat gitu ya. Jadi episode ini ditutup dengan munculnya Nowan nekat. Ya, namanya Nowan nekat lucu banget. Nah, ini akan menjadi kelanjutan nanti di episode selanjutnya. Seperti itu ya. Jadi kemungkinan si Lupin Ranger dan Pat Ranger ini masih muncul lagi di episode minggu depan kayak gitu ya.
Sekian video dari aku terkait review atau bahas-bahas tentang Go Jujur episode 24. Ya, gimana nih menurut kalian tentang episode ini guys ya? Karena memang episode ini tuh aku suka sih sama visual-visualnya, aku suka. Terus juga untuk ceritanya aku suka, mungkin karena aku mengerti salah satu jokes kali ya. Jokes yang tadi Gokusen itu aku kayak pas nonton kayak wah anjay, ini kayak nggak asing gitu loh. Ya, kalau kalian ada yang pernah nonton Gokusen, coba tulis di kolom komentar, mirip gak sih? Mirip gak sih? Ya, serta untuk episode ini aku masih dimanjakan juga sama animasinya ya, nggak yang not bad gitu ya, bagus menurut aku. Walaupun emang kalau untuk cerita keseluruhan gitu ya, untuk cerita utama, tiang utama gitu ya, ini kayak nggak ada pergerakan gitu rasanya ya. Tapi ya gitulah Go Jujur ya. Sekian dari aku guys. Kalau menurut kalian rating berapa, tulis di kolom komentar. Aku Meiko Mamadul, see you in the next video. Bye bye. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.